Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil Khairat, Kuala Lumpur di Khairat TV YouTube channel. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Apa kabar Anda semua? Hari ini saya kembali hadir dengan review statistik COVID-19 Malaysia. Dan ada perkembangan yang menarik di 2 hari terakhir, di hari-hari Lebaran ini. Kita akan mulai melihat statistik hingga tanggal 25 Mei 2020, yaitu hari kedua Lebaran. Seperti Anda lihat saat ini di screen. Yang menarik tentu saja Anda ketahui ada peningkatan case baru yang drastis, yaitu 172 case. Padahal di 21 hari sebelumnya, semenjak dimulainya PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat pada tanggal 4 Mei yang lalu, jumlah kasus baru selalu di bawah 100, tetapi mendadak pada tanggal 25 Mei, hari Lebaran kedua, melonjak hingga 172. Sementara case sembuh baru hanya 34, jauh di bawahnya, dan kematian baru 0, sehingga jumlah kematian tetap 115. Sehingga pada hari Senin 25 Mei ini, jumlah total keseluruhan akumulatif case confirm positif sejauh ini adalah 7.417. Kita lihat posisi terakhir hari Selasa 26 Mei 2020, hari ketiga Lebaran, malah meningkat lebih tinggi lagi. Case baru melonjak hingga 187, sembuh baru 62, kematian tetap 0. Fatality rate tetap bagus sekali, 115 orang meninggal sejauh ini, fatality rate 1,51% saja. Jumlah kesembuhan 6.041, maka recovery rate sedikit menurun dari hari sebelumnya yang sudah mencapai 80% lebih. Saat ini turun sedikit menjadi 79,45%. Sehingga total confirm positif akumulatif hingga 26 Mei 2020 adalah 7.604. Maka kalau kita lihat pattern dari hari ke hari, maka terlihat di sini bahwa semenjak PKPB dimulai 4 Mei yang lalu, seperti saya katakan sebelumnya, penambahan kasus baru balok biru ini selalu double digit atau di bawah 100. Kemudian hampir di semua hari jumlah sembuh baru yang di dalam lingkaran ini selalu di atas jumlah kasus positif baru. Terkecuali hanya di beberapa hari saja, mungkin ada di 3 hari di mana jumlah sembuh lebih sedikit daripada jumlah kasus baru. Dan ini tentu perkembangan yang sangat menarik karena dia membuat kurva menurun, artinya kurva kasus aktif menurun, dan ini merupakan pertanda yang sangat baik bagi Malaysia. Tetapi terjadi lonjakan yang luar biasa di tanggal 25 dan 26 Mei 2020 dengan 172 dan 187 kasus baru. Ini akan kita lihat lebih detail apa sebenarnya yang terjadi. Apakah ini karena hari raya atau karena PKPB? Kalau karena hari raya, rasanya belum. Karena hari raya kita baru saja peringati 1 Syawal pada hari Ahad yang lalu, 3 hari yang lalu. Sehingga kalaupun ada klaster baru yang terbentuk selama hari raya, tentu belum akan terlihat saat ini. Mungkin akan terlihat di minggu kedua, 14 hari setelah ini, 7 hari atau 14 hari setelah hari raya. Apakah karena PKPB? PKPB mungkin, karena PKPB intinya adalah dibukanya kembali banyak sektor ekonomi, walaupun itu harus mengikuti SOP yang ketat. Dan itu dimulai pada 4 Mei yang lalu. Mari kita lihat lebih detail pada penambahan kasus baru pada 2 hari terakhir ini, 25 Mei dan 26 Mei. Mari kita lihat bagaimana penjabaran dari jumlah itu. Pada 25 Mei dilaporkan 172 kasus baru. Dan ternyata kalau kita lihat lebih detail, dari 172 ini ada 5 kasus impor dan ada 167 local transmission. Impor artinya orang itu baru tiba di Malaysia lalu dites dan ternyata positif. Jadi dia tertular di luar Malaysia. Dari 167 local transmission ini, ternyata hanya 8 warga negara Malaysia dan 159 warga negara asing.
Dan kalau kita buka lebih lanjut, dari 159 warga negara asing ini, 112 diantaranya adalah para warga negara asing yang berada di dalam DPI DTI. DTI ini adalah Depo Tahanan Imigrasi atau Depo Tahanan Immigration bahasa Malaysianya. Terutama di 3 lokasi, di Sepang, di Bukit Jalil, dan di Semenyih. Ketiga-tiganya di negara bagian Selangor. Ini menarik, artinya ini adalah para pekerja asing yang sudah berada di depo tahanan imigrasi. Jadi mereka sudah ditahan dengan berbagai pelanggaran, kemungkinan besar adalah pelanggaran dokumentasi kependudukan. Kemudian 47 sisanya dari yang lain-lain. Kalau kita lihat tanggal 26 Mei, polanya kurang lebih sama. Dari 187 kasus baru, hanya 10 kasus impor. Sebelumnya 5, sekarang 10. Dari 10 ini sebenarnya 7 orang warga negara Malaysia dan 3 orang warga negara asing, tetapi mereka merupakan spouses dari warga negara Malaysia. Kemudian ada 177 local transmission yang kalau kita bagi lagi, 4 merupakan warga negara Malaysia dan 173 warga negara asing. Kalau kita belah lagi 173 warga negara asing ini, ternyata 155 adalah tambahan kasus di Depo Tahanan Imigrasi Bukit Jalil. Mungkin ini yang sudah dites sebelumnya, tetapi hasilnya baru keluar pada tanggal 26 Mei ini. Kemudian ada 15 security ceras cluster. Jadi ini cluster para petugas security di Ceras. Jadi satpam, mereka juga tinggal di satu tempat yang sama. Dan ini ada tambah 15 kasus baru. Sebagian besar mereka adalah orang berkebangsaan Nepal. Kemudian ada 3 dari kasus yang lain-lain. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa konsentrasi kasus positif baru saat ini beranjak ke warga negara asing, baik warga negara asing yang berada di dalam tahanan maupun tidak. Jadi dari mana ini? Yang dari tahanan kita sudah ketahui mereka tentu adalah apa yang disebut sebagai PATI, pendatang asing tanpa izin. Kemudian yang 47 dan 3 ini dari mana mereka datang? Mari kita tinjau lebih lanjut, kita kumpulkan informasi lebih lanjut. Jadi ternyata berdasarkan informasi yang dirilis oleh pemerintah Malaysia 2 hari terakhir, baik dari Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Pertahanan atau dari MKN, Majelis Keselamatan Negara, ada 2 sumber utama kasus positif baru saat ini. Yang pertama adalah tapak binaan atau construction site. Kemudian yang kedua adalah pekerja migran, yang tentu saja mereka adalah warga negara asing. Nah, tapak binaan atau construction site ini menjadi sumber epicenter penularan baru, pertumbuhan kasus positif baru, karena pertama akomodasi yang sesak. Jadi mereka umumnya adalah pekerja migran tentu dari berbagai negara, Bangladesh, Indonesia, dan sebagainya, dan mereka tinggal di akomodasi yang tentu saja fasilitasnya tidak begitu baik dan sesak, jadi tempat yang sempit dihuni oleh banyak orang. Dengan demikian tidak memungkinkan bagi mereka untuk melakukan social distancing. Ya, kemudian yang kedua adalah tingkat kebersihan mereka yang rendah, baik di tempat bekerja mereka maupun lebih-lebih di tempat akomodasi mereka atau biasa disebut sebagai kongsi. Dan tentu ini terkait dengan bahwa memang construction site sudah mulai beroperasi sejak diumumkannya PKPB 4 Mei yang lalu. Dan kita lihat sekarang bahwa memang construction site ini menjadi sumber kasus positif baru di Malaysia. Yang kedua adalah pekerja migran, warga negara asing, dan terutama mereka yang berstatus sebagai PATI, yaitu pendatang asing tanpa izin. Mereka yang bermasalah secara dokumentasi, mereka tidak tinggal di Malaysia secara legal, jadi tidak ada visa kerja yang valid pada saat mereka diciduk, ditangkap, lalu dibawa ke depo-depo tahanan imigrasi di berbagai lokasi di Malaysia. Dan memang ini merupakan
aktivitas rutin sebenarnya bahwa pemerintah Malaysia imigrasi selalu melakukan razia di tempat-tempat umum, memeriksa dokumentasi para pekerja. Apabila terdapat bahwa dokumentasi mereka tidak valid, mereka akan dibawa ke tahanan imigrasi. Dan itu terus berlanjut di masa pelaksanaan PKP. Dan inilah yang ternyata menjadi epicenter penularan baru di Malaysia. Sebenarnya pemerintah Malaysia sudah melakukan kebijakan-kebijakan tertentu juga untuk mengatasi persoalan ini. Kita lihat untuk tapak binaan construction site. Begitu PKPB diumumkan, pemerintah Malaysia tentu juga mengumumkan SOP yang harus dipatuhi oleh para kontraktor sebelum memulai kembali pekerjaan mereka di lokasi-lokasi konstruksi, construction site. Nah, salah satu yang paling penting dan wajib dilakukan adalah bahwa sebelum memulai pekerjaan, semua pekerja harus melakukan tes COVID-19. Wajib hukumnya. Dan memang SOP yang ketat sebelum memulai pekerjaan membuat sebagian besar construction site belum bisa beroperasi hingga saat ini, walaupun PKPB telah dimulai 23 hari yang lalu. Dari 55.000 construction site yang ada di Malaysia, baru 44.000 lebih belum bisa beroperasi. Jadi mungkin hanya sekitar 1.000 saja yang sudah bisa beroperasi atau kurang dari 1.000. Dan dari yang 1.000 yang beroperasi itu, hasil pengecekan pemeriksaan supervisi dari pemerintah Malaysia mengatakan bahwa 728 construction site mematuhi SOP yang diluncurkan oleh pemerintah, dan 209 melanggar SOP dengan berbagai tingkat pelanggaran dari ringan hingga berat. Dan tentu saja yang melakukan pelanggaran berat, maka construction site itu kembali ditutup dan tidak boleh beroperasi sehingga pada masa yang ditentukan kemudian. Kemudian untuk PATI pendatang asing tanpa izin, maka pemerintah juga telah membuat kebijakan-kebijakan tertentu untuk menghadapi merebaknya banyak kasus positif baru di antara para pendatang asing tanpa izin ini, terutama yang sudah ditangkap dan ditempatkan di depo-depo tahanan imigrasi. Yang pertama, bahwa pemerintah telah menetapkan bahwa MEIPS ini adalah, saya lupa kepanjangan, tapi merupakan pusat eksibisi pertanian. Mungkin ini Malaysian Agriculture Exhibition Center, something like that. Jadi tempatnya di Serdang, dan ini telah di-convert sebenarnya menjadi pusat perawatan isolasi bagi kasus confirm positif COVID-19 yang tidak bergejala atau bergejala ringan. Jadi ini adalah pusat pameran sebenarnya, conference hall, dan mulai hari ini pemerintah telah mengumumkan bahwa MEIPS ini akan digunakan sepenuhnya untuk menjadi pusat perawatan para PATI yang sudah terkonfirm positif COVID-19. Saat ini sudah ada 230 orang berada di MEIPS yang sudah dipindahkan dari depo tahanan lalu dimasukkan ke pusat isolasi ini. Kemudian untuk mengantisipasi lonjakan confirm positif baru di kalangan para pekerja migran ini, maka pemerintah telah menetapkan 3 hospital, rumah sakit untuk bersiaga menjadi pusat perawatan bagi mereka, yaitu Rumah Sakit Kusta, Rumah Sakit Sungai Buloh, dan sebagian satu building di Rumah Sakit KL, Hospital KL, yaitu bekas ward bersalin yang sekarang tidak lagi dipakai sebagai ward bersalin, dan ketiganya bisa memiliki kapasitas hingga 1.430. Itu akan digunakan apabila ternyata ada peningkatan yang signifikan dari para PATI yang ternyata confirm positif. Karena memang posisi saat ini masih banyak di antara mereka yang masih menunggu hasil testing COVID-19. Nah, apa yang akan dilakukan pemerintah Malaysia terhadap mereka? Yang jelas semua PATI ini yang sudah ditangkap dan berada di berbagai
depo tahanan imigrasi di seluruh Malaysia diwajibkan untuk melakukan tes COVID-19. Tentu juga para pekerja di DTI itu, apakah itu warga negara Malaysia maupun warga negara asing, mereka juga diwajibkan karena mereka tentu juga berinteraksi dengan para pati ini. Dan apabila pati ini terbukti positif terinfeksi COVID-19, maka mereka akan segera dirawat di MAPS dan juga di 3 hospital itu bila diperlukan, dan baru akan dipulangkan apabila mereka telah sembuh. Tetapi apabila mereka terbukti negatif, maka mereka akan segera dipulangkan ke negara masing-masing. Dan pemerintah Malaysia disebutkan tadi akan berkoordinasi dengan kedutaan-kedutaan besar dari negara-negara di mana para pekerja itu memiliki keluarga negaraan. Kalau kita lihat dari jumlahnya, sebagian besar mereka pati yang tertangkap ini dan sekarang berada di DTI, mereka rata-rata berasal dari Bangladesh, dari Indonesia, dari India, Myanmar, Pakistan, dan China. Jadi itulah update saya hari ini terkait dengan COVID-19 Malaysia, di mana kita bisa lihat ada pertumbuhan yang sangat signifikan di 2 hari terakhir, di hari Lebaran. Ternyata bukan karena perayaan Lebaran sebenarnya, karena pemerintah Malaysia juga menetapkan SOP yang sangat ketat selama Lebaran. Tidak ada sholat Idul Fitri di masjid, tidak ada balik kampung, tidak boleh ada perjalanan melewati batas negeri, batas negara bagian, dan seluruh masyarakat diminta untuk tetap stay di rumah, sebisa mungkin tidak melakukan kunjungan-kunjungan hari raya ke kerabat. Kalaupun itu dilakukan, tetap dengan social distancing dan sebagainya. Jadi bukan hari raya penyebabnya, tetapi tentu terkait dengan PKPB, di mana beberapa sektor ekonomi termasuk construction site sudah mulai beroperasi, dan ternyata mereka menjadi sumber penularan baru di antara para pekerja. Kemudian juga para pekerja migran dari berbagai negara, ternyata mereka juga menjadi sumber penularan baru di antara mereka, terutama mereka yang sudah tertangkap dan ditempatkan di depo-depo tahanan imigrasi. Bisa dibayangkan mungkin di depo-depo itu juga mereka mengalami kesulitan untuk bisa menerapkan social distancing. Bisa jadi mereka ditempatkan di tempat di confined space yang tidak terlalu luas. Jadi ini perkembangan menarik dari Malaysia. Ternyata saat ini penularannya beralih dari publik secara umum ke segmen yang lebih spesifik, yaitu warga negara asing, pekerja migran lebih banyaknya, yang baik yang bekerja di construction maupun di tempat lain, sektor lain, dan juga dari para pekerja migran yang tinggal di Malaysia tanpa dokumentasi yang lengkap, yang valid, yang mereka disebut sebagai pati, pendatang asing tanpa izin. Nah, sepertinya ini akan menjadi persoalan yang memang harus diselesaikan oleh Malaysia. Pemerintah Malaysia bekerja sama dengan pemerintah negara-negara penyuplai tenaga kerja tersebut, Bangladesh, Indonesia, India, Myanmar, Pakistan, dan China. Karena bagaimanapun mereka bertanggung jawab untuk warga masing-masing, dan Malaysia pun tentu juga bertanggung jawab sebagai majikan paling tidak, dan kehadiran mereka di Malaysia memberi manfaat bagi kedua belah pihak, bagi Malaysia menjalankan ekonomi, menjalankan pembangunan di Malaysia, kemudian bagi negara-negara penyuplai, kehadiran mereka di Malaysia juga menyelesaikan persoalan ketenaga kerjaan, dan juga mereka menghasilkan devisa yang tidak kecil jumlahnya yang dikirim pulang ke negara masing-masing. Jadi sudah sepantasnya ini menjadi tanggung jawab masing-masing semua pemerintah negara yang terlibat, Malaysia dan negara-negara penyuplai. Mudah-mudahan
pemerintah-pemerintahan tersebut mampu mencarikan solusi yang terbaik untuk mereka, para pekerja migran ini, terutama bagaimana mereka tetap terlindungi selama masa-masa coronavirus crisis yang memang tidak mudah ini. Dan bagaimana caranya mereka juga tidak menjadi sumber gelombang penularan baru yang akan mempersulit bagi negara-negara Malaysia dan negara lain untuk mengalahkan COVID-19 ini. Mudah-mudahan update saya, review saya terhadap statistik Malaysia hari ini bermanfaat bagi Anda semua. Apapun itu, jangan lupa subscribe ke Dikara TV YouTube channel untuk update-update COVID-19. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Sekali lagi, stay at home, stay safe, stay healthy, jangan kemana-mana, jaga jarak, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.